Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang bisa hadir dalam pertemuan kali ini di minggu ke-12 ya. Oke, bagaimana kabar kalian pada minggu kali ini? Saya harapkan dalam keadaan sehat selalu, tidak kurang satu apapun ya. Oke, alhamdulillah. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan minggu lalu bahwa minggu ini akan kita membahas terkait dengan perencanaan tebal perkerasan. Nah, di mana metode yang digunakan yaitu metode analisa komponen. Oke, saya bukakan dahulu untuk PowerPoint-nya. Oke, ini perencanaan tebal perkerasan menggunakan metode analisa komponen. Jadi ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk merencanakan tebal perkerasan. Salah satunya yaitu MAK ini. Nah, di mana MAK ini diperuntukkan untuk perhitungan perkerasan lentur ya. Ada lagi nanti metode lain yang diperuntukkan untuk perhitungan pada perkerasan rigid atau mabli beton ya. Oke, mungkin saya langsung masuk saja di pembahasan kita. Nah, ini adalah rumus umum di mana sumber yang digunakan yaitu ASTO tahun 1972. Oke. Nah, sebelum menghitung tebal perkerasan, kita harus mengetahui kondisi tanah tersebut, di mana lokasi yang akan kita bangun harus mempunyai daya dukung tanah dasar yang sudah disyaratkan dari metode ini. Nah, di sini grafik adalah grafik korelasi antara daya dukung tanah dan juga CBR. Jadi antara CBR atau CBR subgrade ini mempunyai korelasi dengan daya dukung tanah, di mana untuk CBR skala yang digunakan yaitu skala log. Nah, untuk dari garis ini menggunakan skala log. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk daya dukung tanah atau disingkat DDT ini menggunakan skala linier. Ini 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Oke, nanti ini berguna untuk penentuan daya dukung tanah. Oke, sebelum kita membahas terkait dengan perkerasan, kita harus menentukan beberapa faktor-faktor. Nah, menurut ASTO, faktor regional adalah faktor dari drainase, muka air tanah, dan kelandaian. Sedangkan menurut Bina Marga, faktor regional itu adalah faktor pengaruh dari curah hujan. Nah, dari kedua sumber tersebut, ASTO dan Bina Marga, kita membuatkan satu tabel di mana di sini adalah curah hujan terbagi atas dua, iklim 1 dan iklim 2. Kemudian ada kelandaian 1, kelandaian 2, dan kelandaian 3. Kemudian di sini ada persentase pembagian kendaraan berat. Jikalau kurang dari 30%, maka tabel yang digunakan adalah yang sebelah kiri. Jika lebih dari 30%, maka tabel yang digunakan adalah yang sebelah kanan. Oke, saya lanjutkan. Ini ada catatan sedikit terkait dengan faktor regional. Pada bagian-bagian jalan tertentu seperti persimpangan, pemberhentian, ataupun tikungan tajam dengan radius sama dengan 30 meter, faktor regionalnya ditambahkan dengan angka 0,5. Sedangkan pada daerah rawa, faktor regional ditambahkan angka 1. Jadi kalau misalnya ketemunya nanti 0,5, silakan nanti kalau pada persimpangan dan pada pemberhentian ditambahkan 0,5 lagi. Jadi ada 1. Sedangkan pada daerah rawa, faktor regional ditambahkan 1. Jadi kalau misalnya ketemu faktor regionalnya 0,5 lagi, maka yang ditambahkan di daerah rawa adalah 1. Jadi ketemunya 1,5. Oke, nah di dalam penentuan tebal perkerasan nanti kita akan mengetahui tentang indeks permukaan. Nah, indeks permukaan ini terbagi antara dua ya. Nah, definisi indeks perkerasan sendiri yaitu nilai kerataan atau kehausan serta kekokohan permukaan yang bertalian dengan tingkat pelayanan bagi lalu lintas yang lewat. Nah, terdapat ada dua indeks permukaan yaitu indeks permukaan 0 dan indeks permukaan akhir T.
Nah, ini ada beberapa tabel nanti yang bisa kita tentukan terkait dengan indeks permukaan. Nah, ini salah satu contoh tabel untuk indeks permukaan awal atau 0 ya di sini. Nah, di sini dilihat ada jenis lapis perkerasan. Di sini dicontohkan bila direncanakan untuk perkerasan aspal beton, maka IP 0 itu harus lebih dari 4. Nah, sini lebih dari 4. Dengan roughness-nya per milimeter kilometer yaitu kurang dari sama dengan 1000. Itu untuk kekesatan atau kekasaran permukaannya. Nah, ini tergantung dari jenis lapis perkerasannya. Jadi kalau semakin besar ini laston di atas, kemudian las butak, KRA, burda, burtu, lapen, dan seterusnya. Nah, itu beberapa jenis lapis perkerasan. Jadi menentukan juga dengan kekasaran atau kekesetan dari permukaan jalan tersebut. Oke, saya lanjutkan. Nah, sebelum kita melanjutkan lagi, ini ada indeks permukaan akhir. Tadi sudah indeks permukaan awal ya. Nah, indeks permukaan akhir ini diklasifikasikan berdasarkan jalan apa nanti yang difungsikan. Misalkan nanti jalan lokal, indeks permukaan akhirnya harus sekian. Nah, ini ada tabelnya. Ini ada catatan sedikit. Pada proyek penunjang jalan, jalan murah atau jalan darurat, maka IP dapat diambil 1. Sedangkan LER merupakan ekivalen dari beban sumbu standar. Sumbu standar itu MST, muatan sumbu terbesar yaitu 8,16 ton. Nah, untuk lintas ekivalen ini jadi kendaraan diharapkan yang lewat adalah sekian dan indeks permukaan akhirnya pada saat masalah umur layanan itu adalah sekian. Nah, ini dari tabel ini. Jadi ada warna orange dan warna kuning. Nah, ini klasifikasinya ada lokal, kolektor, arteri, dan tol. Nah, ini pembacaannya ya. Untuk indeks permukaan akhir IPT 1 itu klasifikasinya bahwa jalan itu rusak berat. Kemudian indeks permukaan 1,5 jalan dengan tingkat pelayanan rendah, tetapi jalan tidak terputus. Kemudian paling akhir ada IPT 2,5. Jalan dengan kondisi permukaan masih cukup baik. Nah, ini ada contoh pembacaan jalan tol IPT-nya 2,5. Artinya, pada perencanaan jalan tol diharapkan pada akhir umur rencana kondisi jalan masih cukup baik. Jalan tol tidak boleh IPT-nya kurang dari 2,5 karena jalan ini merupakan jalan bebas hambatan. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk menentukan IPO atau IP0 dan IPT, kita harus menentukan nomogram untuk menentukan indeks tebal perkerasan ITP. Tadi IPO 0, IPT, sekarang indeks tebal perkerasan ITP. Nah, ITP akan dibahas lebih lanjut. Nah, untuk nomogramnya sendiri nanti ada contoh. Jadi ada beberapa nomogram itu harus berdasarkan dengan klasifikasi yang sudah ditentukan. Nah, sekarang kita menghitung lintas ekuivalen rencana atau LER. LER ini adalah jumlah kendaraan dikalikan dengan persentase dikalikan dengan umur masa layanan. Contoh di sini LER itu adalah LER dikalikan dengan faktor regional FV tadi. FV ini diketahui dapat dari UR umur rencana. Di sini saya dicontohkan umur rencana adalah 20 tahun. Tinggal dibagi dengan 10. Jadi FV-nya adalah 2. Misal dicontoh ini. Ini rumus umumnya saja ini. Nanti kita masuk ke contoh perhitungannya. Untuk rumus umumnya saja. Nah, sekarang contoh perhitungan ke lintas ekuivalen rencana. Nah, minggu lalu sudah saya bahas terkait dengan lintas ekuivalen ini, di mana ini diketahui ada tabel LHR dari perencanaan. Nah, di mana kendaraan yang akan lewat itu rencananya ada mobil penumpang, bus, truk 10 ton dan 20 ton. Nah, ini dicontohkan adalah angka pertumbuhannya. Jadi ini adalah I, diketahui
I adalah 6%. Kemudian umur rencana atau UR adalah 20 tahun. Nah, kemudian rencana lagi tipe jalan 6/2 UD. Hitung ler tahun 2000 tahun 20 tahun kemudian. Oke, sekarang kita masuk ke perhitungan untuk ekuivalen tersebut. Nah, masing-masing kendaraan itu mempunyai MST sendiri-sendiri. Jadi tergantung dari jenis kendaraan yang melewati. Nah, di sini ada dua ekuivalen, ada E tunggal dan E tandem. E tunggal ini berarti bannya hanya satu saja, tidak double atau bukan gandar. Sedangkan E tandem ini adalah gandar, di mana bebannya biasanya lebih dari satu untuk rodanya. Nah, pada perhitungan yang sudah kita hitung di bawah ini, di mana truk dengan 20 ton ini untuk MST di belakangnya, beban sumbunya pada roda belakang itu dihitung menggunakan dengan tandem. Jadi rumus ini kita masukkan di sini. P-nya adalah 14 di sini. Nah, ini tinggal kita masukkan P-nya. Untuk rumus umumnya sama, tapi yang membedakan adalah beban sumbu terbesarnya atau MST-nya itu dihitung secara tandem untuk nilai ekuivalennya. Nah, sehingga di total ini depan dan belakang tinggal tambahkan, hasilnya adalah sekian. Nah, jadi khusus untuk truk 20 ton, karena ini 1/2 ya, ini 6 melebihi sudah ini 6 banding dengan 12. Seharusnya 12 tapi di sini 14. Nah, ini sudah 1/2. Berarti ini sudah dihitung truk 20 ton adalah untuk roda belakangnya adalah menggunakan ekuivalen tandem. Oke, saya lanjutkan. Ini tinggal kalian hitung. Rumusnya adalah ini. Jadi 1 dibagi 8,16 itu dipangkatkan 6. Ketemunya 0,0002. Begitu juga untuk roda belakang. 1 dibagi 8,16 dipangkatkan 4. Sehingga ketemunya 0,002. Di total ini pembulatan 0,0052 tambah 2. Ini mungkin belakangnya ada pembulatan. Ini karena menggunakan Excel ya. Nah, jadi saran saya nanti untuk pengerjaan mungkin dicoba-coba juga bisa menggunakan Excel. Oke, saya lanjutkan. Nah, setelah diketahui ekuivalen, kita menentukan koefisien C. Koefisien C ini berdasarkan jumlah lajur dan kendaraannya juga tadi. Oke. Saya kembali ke soal. Nah, di mana tipe jalan rencana itu adalah 6/2 UD. Jadi ada 6 lajur terbagi 2 arus, tidak terbagi atau undivided. Jadi tidak ada pembatas di tengah. Nah, ini lajurnya ada 6. Kira-kira lebar lajurnya antara 18,75 sampai 22 meter. Nah, untuk kendaraan ringan dan kendaraan berat, ini bisa kita lihat di sini. Tadi yang sudah termasuk kendaraan ringan adalah mobil penumpang. Kemudian yang berat salah satu contohnya adalah truk 20 ton. Jadi total ini nanti itu harusnya bisa kita lihat. Oke, langsung saja kita validasi. Karena tadi dua arah, nah, untuk kendaraan ringan nanti tinggal dikalikan dengan angka 0,200 ini atau 0,2 karena ini dua arah ya. Kalau misalnya nanti kendaraan berat yang melebihi dari 5 ton itu dikalikan dengan 0,4. Oke, tadi sudah dijelaskan di sini juga untuk bus berarti di sini 10 ton, ini 20 ton termasuk kendaraan berat. Bus juga termasuk kendaraan berat nanti. Oke, saya lanjutkan. Setelah mengetahui koefisien C, maka kita bisa menghitung lintas ekuivalen permulaan. Mana lintas ekuivalen permulaan ini didapat dari volume kendaraan dikalikan dengan angka E, ekuivalen tadi sudah kita cari di tabel nomor 1 ini. Tinggal dipindah yang ini.
Kemudian kita kalikan dengan angka C. Nah, mobil penumpang termasuk klasifikasinya kendaraan ringan kurang dari 5 ton, maka di sini nilainya 0,2. Sedangkan untuk bus, truk, dan truk 20 ton itu termasuk kendaraan berat, maka nilainya termasuk 0,4. Ini tinggal kita kalikan, volume dikalikan E 0,0045, karena pembulatan tadi jadi 0,005. Kita kalikan dengan C 0,2, kemudian ketemulah lintas ekuivalen permulaan atau lap. Nah, ini tinggal kita jumlahkan, ketemunya 60,065. Oke, selanjutnya tinggal kita masuk ke sini. Nah, ini rumus-rumusnya sudah ditampilkan di atas. Untuk Lea, untuk mencari Lea, ini adalah rumusnya jumlah LHR ditambahkan dikali dengan 1 ditambahkan angka pertumbuhan dipangkatkan dengan umur rencana, kemudian dikalikan dengan C, kemudian dikalikan dengan E. Nah, untuk labnya udah kita ketahui tadi, 60,065 dikalikan 1, 0,6 dikalikan dengan umur rencana yaitu 20. Ketemunya sama dengan 192,637. Setelah mengetahui Lea atau lintas ekuivalen akhir, kita dibagi 2 untuk mencari lintas ekuivalen tengah. Nah, loop ditambahkan dengan Lea 60,065 ditambahkan ini 192,637, ketemunya setelah dibagi 2 atau dikalikan 0,5, 126,351. Kemudian setelah itu kita bisa menghitung lintas ekuivalen rencana, di mana rumus umumnya adalah LET dikalikan dengan FV. FV tadi adalah umur rencana dibagikan dengan 10. 126,361 dikalikan, berarti dikalikan 2, sehingga ketemunya adalah 252,702. Oke. Nah, sekarang sudah diketahui lornya sekian, kita bisa mengetahui kira-kira ini masuk klasifikasi indeks permukaannya bagaimana. Oke. Ini sudah kita ketahui, ini contoh penggunaan. Bila diketahui jalan arteri, ini rencananya berarti adalah jalan arteri seharusnya untuk perencanaannya. Oke, bila diketahui jalan itu adalah arteri dengan ler sudah kita cari tadi 252,702, maka IPT-nya adalah antara 2 sampai 2,5. Kita coba ambil yang terbesar di sini yaitu 2,5. Ini kita perhatikan dulu jalannya yaitu arteri, terus lernya atau lintas ekuivalen rencana itu adalah antara 100 sampai dengan 1000. Ini kan 252,702 antara 100 sampai 1000. Nah, didapatkan 20 sampai 2,5. Kita ambil yang terbesar yaitu IPT-nya 2,5. Kemudian ini bila direncanakan dengan lapisan laston, maka indeks permukaan awalnya atau IP 0-nya adalah 4. Nah, ini laston. Terus IP 0-nya adalah 4. Ini nanti ada pertanyaan, apakah boleh menggunakan jenis lapisan perkerasan lain? Boleh. Nah, tergantung dari perencanaan kalian masing-masing. Oke, setelah itu ada lagi data-data yang harus kita ketahui selain dari LHR tadi. Di sini ada faktor regional. Nah, faktor regional ini didapat dari hasil survei. Ada dari hasil survei curah hujan, kemudian ada hasil survei dari geometrik, di mana ini adalah kelandaian jalan. Jadi hasil tembak dari survei ukur tanah didapatkan kelandaian jalan untuk rata-ratanya adalah 4%. Nah, kemudian ada dari survei LHR, di mana didapatkan jumlah kendaraan berat itu adalah 29% dari total LHR. Maka faktor regionalnya bisa kita tentukan di sini adalah 0,5. Oke, saya lanjutkan. Nah, sebelum kita menginjak ke perhitungan tebal perkerasan, di atas sudah kita tentukan baik dari jenis perkerasannya apa,
terus yang mau melewati kendaraannya apa saja. Nah, kita harus tahu. Kemudian yang harus kita tahu yaitu adalah daya dukung tanahnya. Nah, daya dukung tanah bisa didapat dari pengujian CPR di lapangan maupun di laboratorium. Nah, ini yang saya contohkan adalah nilai CPR dari hasil lapangan, di mana bisa melakukan hasil dengan DCP. Nah, sudah didapatkan hasil bahwa hasil CBR di lapangan itu rata-rata adalah 2,9. Nah, 2,9 tinggal kita tarik garis lurus sehingga mendapatkan daya dukung tanahnya itu adalah 3,8. Nah, DDT ini nanti berguna untuk penentuan nomogram juga. Nah, ini adalah titik 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kira-kira ada 5 kali, kalau dari tabel ini ada 8 kali uji coba untuk DCP, sehingga diklasifikasikan menjadi 5. Mungkin ada nilai yang sama, misalnya di sini 4-nya ada 4 kali. Nah, maka diklasifikasikan nilainya sama, sehingga di rata-rata dibuatkan grafik. Ini nilai CPR titik 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, diketahui angka keamanannya yaitu adalah 90. Dari 90 ini, kita tarik garis lurus sehingga memotong garis CPR ini. Nah, kira-kira itu ketemunya adalah di sini, 2,9. Setelah CPR ini kita dapatkan, kita lari ke grafik korelasi antara CPR dan DDT. Kita masukkan untuk CPR itu kira-kira ada di sini. Nah, kita tarik garis lurus sehingga memotong garis DDT di sini. Ketemunya kira-kira ini DDT-nya 3,8. Seperti itu untuk mencari daya dukung tanah di lapangan. Nah, kalau sudah kita ketahui DDT-nya berapa, kita bisa menentukan nomogramnya berapa. Nah, untuk penentuan nomogram ini yang harus diperhatikan adalah jenis perkerasan awalnya apa dan rencana akhirnya apa. Kemudian, oke. Nah, kalau di sini indeks permukaan awalnya itu adalah 4, indeks permukaan akhirnya adalah 2,5. Sehingga yang digunakan yaitu nomogram nomor 1. Ini IPT 2,05, kemudian IP0 sama dengan lebih dari 4. Nah, dari data-data yang sudah dihitung di atas, kita bisa menentukan indeks tebal perkerasan akhir. Nah, DDT kita masukkan di sini, DDT-nya adalah 3,8 tadi. Bisa kita lihat di sini. Kemudian kita tarik garis lurus sampai menemukan garis ITP di sini. Nah, untuk garis lurus ini, tapi kita harus melewati angka LER. Nah, ini kalau misalnya kalian baca di sini ada tahapan pembacaan di mana 1 dulu, baru 2, kemudian baru 3. Nah, ini tarik garisnya seperti ini. Oke, dari titik DDT di sini ke langkah pertama kita titikkan di 3,8. Kemudian memotong di LER. LER-nya kira-kira 252,7. Nah, untuk LER 252,7 ini memotong terus sampai di sini kita tarik garis lurus kira-kira di sini 10,5. Kira-kira 10,5 kalau dilihat dari gambar. Kemudian kita tentukan kemudian yang lain yaitu adalah faktor regionalnya. Nah, faktor regionalnya di sini 0,5. Kita tarik garis lurus dari sini sampai memotong indeks tebal perkerasan akhir. Ini ada yang garis atasnya ya, ini akhir berarti kita tarik garis lurus sehingga memotong di faktor regional 0,5. Didapatkan kira-kira dari grafik ini adalah untuk ITP akhir yaitu 9,4. Nah, angka ini nanti berguna untuk perhitungan selanjutnya di mana ITP sudah diketahui yaitu 9,4. Terus kita tentukan lagi
Nah, di sini ada harus yang kita tentukan, yaitu untuk surface atau lapisan paling atas itu adalah last tone sesuai dengan perencanaan sebelumnya, mana lapis permukaannya itu adalah last tone. Kemudian base course-nya, last tone atasnya kita tentukan sendiri. Di sini last tone atas. Kemudian sub base-nya atau pondasi bawah itu adalah batu pecah kelas A. Baru ketemu tanah dasar. Di sini subgrade. Nah, ini ada tabel-tabelnya yang harus kita pilih sebelum melanjutkan perhitungan. Nah, oke. Tadi sudah ditentukan bahwa untuk lapis permukaan itu adalah last tone, kemudian pondasi atas itu last tone atas, kemudian untuk pondasi bawah yaitu sirtu atau pitron kelas A. Nah, untuk masing-masing nilainya yaitu adalah seperti ini. 0,4, 0,28, 0,13. Oke, nah ini untuk tebal minimum ya. Jadi masing-masing lapisan itu mempunyai tebal minimum. Nah, untuk last tone itu tebal minimumnya adalah 7,5. Nah, tadi kita perhatikan ITP-nya berapa? ITP-nya adalah 9,4. Ini sudah masih memenuhi 7,5 sampai 9,99. Jadi 9,4 berarti harusnya memenuhi ITP ini. Nah, last tone atas itu ITP-nya adalah 7,5. Untuk lapis pondasi atas, last tone atas, ITP-nya juga 9,4. Ini masih masuk di sini. Ini tebal minimumnya yaitu 10 cm. Kemudian untuk lapis pondasi bawah tadi menggunakan sitrun atau pitrun kelas A. Nah, ini tebalnya minimum adalah 10 cm. Jadi ini tidak melihat lagi ITP tetapi sudah ada minimum yaitu 10 cm. Nah, ini tinggal kita masukkan. A1 tadi 0,4, D1 ini tadi 7,5 untuk tebal minimum last tone. Kemudian A2 0,28, D2 untuk last tone atas yaitu 10, A3 itu untuk pondasi bawahnya 0,13. Nah, yang tidak kita ketahui di sini adalah pondasi bawahnya. Pondasi bawahnya yang kita cari di sini D3. Oke, ini tinggal kita pindah, terus kita jumlahkan yang bisa sudah dijumlahkan. Ketemunya adalah 9,4 dikurang 3 dikurang 2,8 dibagi 0,13. Ketemunya adalah 27,7. Nah, untuk pembulatan di sini dipakai 30 cm. Jadi kalau misalkan digambarkan D1 untuk surface itu 7,5, D2 untuk lapis pondasi atas adalah 10 cm. Sedangkan lapis pondasi bawah yaitu adalah 30 cm. Total dari atas subgrade sampai dengan lapis permukaan yaitu 47,5. Ini subgrade-nya CBR 2,9. Oke, mungkin begitu yang bisa saya sampaikan terkait dengan tebal perkerasan. Nanti ini digambarkan tinggal kita masukkan. Nah, mungkin kalian bisa mencoba untuk perhitungan selanjutnya di mana ini sudah saya tentukan nilai CBR tanah dasar adalah sebagai berikut. Ini ada 3.1, 304, 304. Ini berarti kira-kira ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 titik CBR. Nah, ini coba ditentukan perencanaannya bagaimana. Nah, terus ada lagi data yang yang sudah disiapkan yaitu data LHR atau jenis kendaraan. Nah, di mana di sini ada beberapa jenis kendaraan dengan volume kendaraannya dari tahun 2003 sampai 2013 seperti ini. Nah, ini untuk data-data penunjang lainnya, di mana data lalu lintasnya yaitu soal 1 dan soal 2 rencanakan tabel perkerasan sampai tahun 2013. Nah, tadi kan berarti data ini adalah lalu lintas harian pada tahun 2003. Yang ini adalah lalu lintas harian pada tahun 2013. Kemudian di sini ditentukan yaitu tipe jalannya adalah kolektor 2/2 UD. Kalau dilihat dari tabel maka C-nya adalah 0,5. Terus data selanjutnya yaitu adalah
Kelandaian rata-rata. Kelandaian rata-rata di sini dari hasil tembak yaitu adalah 12%. Kemudian dari curah hujan rata-rata yaitu 750 mm per tahun. Oke, terus di sini jalan menggunakan laston dengan tingkat kerataan lebih dari 1000 mm per kilometer. Untuk lapis pondasi atas, ini lapis permukaannya harusnya laston sama, kemudian lapis pondasi atas ini menggunakan batu pecah kelas B. Untuk lapis pondasi bawah menggunakan sirtu kelas B. Nah, untuk urut-urutannya sebenarnya bisa kalian ikutin seperti ini. Dimana kita harus mencari lebnya dulu, kemudian lea, let, kemudian didapatkan ler. Kemudian kita bisa menggunakan IPT, IP0, dan DDT. DDT ini tadi di sini. Kita harus mengetahui CBR tanahnya dahulu. Oke, setelah itu baru kita bisa menentukan nomogram. Setelah itu bisa kita menentukan ITP dengan masing-masing jenis lapisan. Dimana lapisan yang tadi adalah stone, batu pecah kelas B, sirtu. Kemudian baru bisa merencanakan tebal masing-masingnya. Sini rencana tebal lapis pondasi bawah. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan tugas yang berikutnya bisa kalian kerjakan. Untuk pengerjaannya silakan dikerjakan selama 1 minggu. Jadi minggu depan sudah dikumpulkan. Untuk pengerjaannya saya persilahkan bisa menggunakan Excel agar nanti bisa kelihatan hitungannya. Jadi menggunakan Excel yang diupload juga nanti hasil Excelnya. Jadi biar kalian punya data yang valid. Saya mau lihat, oh ini dapatnya dari mana, ini dapat dari mana. Oke, nanti silakan diupload di tab tugas yang akan saya tambahkan di kelas masing-masing. Oke, cukup sekian mungkin yang bisa saya sampaikan pada minggu kali ini. Kalau memang ada pertanyaan, saya persilahkan ditambahkan di kolom komentar maupun kita diskusikan di Google Classroom. Oke, saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.